Halo semuanya, Odi di sini. Ini adalah syuting pertama untuk channel YouTube Pendapat Indonesia. Kita di sini bakalan nanyain pertanyaan-pertanyaan random ke orang-orang random dan mau tahu bagaimana respon atau pendapat mereka. Kita terus. Pernah nggak sih ngerasa salah jurusan? Kalau ngerasa salah jurusan sih pernah. Salah, udah pernah. Soal itu sih pernah ya. Pernah. Nggak pernah sih. Pernah sih. Kalau boleh tahu alasannya? Awalnya dari semester 3 karena di sana sudah mulai bergelut dengan jurusan masing-masing. Jadinya di sana sudah merasa, wow, saya salah jurusan gitu. Saya pikir semua mahasiswa pernah ya. Apalagi pas zaman-zaman mulai menyusun skripsi dan segala macam, mulai semester 6, semester 7 itu saya merasa salah jurusan, apa mau berhenti, apa nikah gimana gitu. Matematika itu sulit, tapi menyenangkan. Saya masuk jurusan ini karena keterima sih. Waktu itu nilai saya itu lagi turunnya waktu semester 2. Karena happy aja. Udah sesuai minat gitu. Kalau udah terlanjur nih, menurut pendapat Mbak pribadi ya, kalau udah terlanjur salah jurusan nih, tapi udah di tengah semester, kira-kira Mbak milih buat ngelanjutin jurusan tersebut atau keluar karena stres? Lanjutin aja, let it flow gitu loh. Kayak udah biarin mengalir seperti air gitu. Males ribet sih orangnya. Siap. Sangat to the point Mbak ini ya. Dilanjutin. Kenapa? Karena menurut saya itu salah jurusan itu urusan belakang gitu. Itu adalah suatu tantangan buat kita, di mana kita harus menyelesaikan salah jurusan itu, dan itu ya udah satu tantangan untuk kita gitu. Berarti kita selesaiin sampai akhir, walaupun kita merasa stres. Itu urusan belakang. Siap. Dilanjutin ya, kan semua perjalanan hidup orang itu kan ada naik ada turunnya. Jadi ya walaupun susah apa gimana, karena udah nanggung kita bilang kan, lanjutin aja, ntar ke depannya gimana, kan nggak harus ngikutin jalan yang kita tapaki sekarang gitu. Anggap pengalaman aja. Kalau menurut saya pribadi lebih baik dilanjutkan. Kenapa? Karena kita sudah nyebur, ya udah sekalian nyelam aja gitu. Daripada udah susah payah masuk di universitas, sudah sudah belajar dari semester 1 sampai ke semester 6 sia-sia kan. Ya udah lanjutin aja. Mending lanjutin aja deh, daripada kita cari yang baru itu kan lama prosesnya itu. Jadi kita lanjutin aja apa yang terjadi gitu. Disuruh tetap ngelanjut sama orang tua khususnya, dan disupport juga tetap sama teman-teman gitu. Apalagi teman kelas selalu tetap aja saya masuk, jadinya ya udah tetap lanjut sampai sekarang. Nah, kalau ini sih saya nggak sulit ngomongnya ya, karena saya salah satu yang termasuk itu. Jadi kebetulan jadi saya nggak bisa komen banyak soal itu. Oh, gitu. Dikarenakan nanti mana tahu ada yang merasa terserang. Kalau saya ngomong lanjutkan aja, malah nanti balik menyerang diri saya sendiri. Kebetulan kan karena sudah semester akhir aja saya lanjut. Kalau enggak ya sudah ngambil DO aja mungkin ya. Kira-kira menurut Mbak nih, penting nggak sih seorang mahasiswa itu kuliah sesuai minat dan passionnya? Kalau menurut saya itu adalah salah satu Motivasi. Iya, motivasi orang. Kenapa dia ngambil jurusan itu, harus dia suka kan? Karena kalau kita ngerjakan sesuatu dengan hobi kita, pasti kita tidak merasa kesulitan. Pasti kita akan menjalaninya dengan senang hati lah gitu, karena ya namanya juga hobi kan. Ya begitu menurut saya. Mantap. Nah, kalau itu sih soal jurusan harus sesuai. Kadang tapi walaupun sesuai dengan kemauan kita sendiri, kadang tuntutan orang tua kan kita ngikutin tuntutan orang tua. Jadi bagaimana cara kita menikmati yang kita tidak suka atau ketidaknyamanan yang kita lakukan, menikmatinya saja gitu. Penting lah, biar kita enjoy ngejalaninnya. Udah gitu aja. Kalau menurut aku sih ya
penting banget karena itu tergantung dari passionnya mereka, keterampilannya mereka gitu sih. Mungkin harus sesuai sih biar nanti soalnya dari awal kalau udah sesuai yang kita mau jadinya nggak ada alasan kita untuk nyerah nanti. Menyerah bukan pilihan istilahnya. Siap. Kira-kira nanti setelah Mbak Ni lulus, kira-kira lebih memilih bekerja di kantoran atau berbisnis? Berbisnis atau di perkantoran? Iya, termasuk guru lah kalau kantor. Oke. Kalau menurut saya pribadi, karena saya sudah mengalami PL, jadinya saya sudah tahu bagaimana di dunia pendidikan itu, di mana di sana kalau menjadi guru itu harus terupdate semua berita apapun itu harus update lah gitu. Jadinya segala sesuatu harus kita tahu. Namanya juga guru, kita akan mentransfer sesuatu ke anak murid kita. Jadinya kalau saya dari pengalaman saya akan lebih memilih perkantoran, berbisnis. Oh, berbisnis. Ya. Oke. Kalau saya sih lihat dari sekarang itu lebih milih berbisnis ya, kalau lihat berbisnis. Tapi kan kita juga butuh kayak modal apa segala macam, mungkin kerja dulu ngumpulin modal buat bisnis gitu. Kalau untuk abang sendiri, kantoran atau berbisnis? Kantor kayaknya. Kurang tertarik sama bisnis. Berbisnis. Kenapa? Karena dilihat dari peluang kerjanya, apalagi kan Indonesia kan sekarang bisnis itu kayak kita yang membangun, kita yang mendapatkan, dan kita yang memperkerjakan orang gitu kan. Saya prinsipnya itu tidak mau dipekerjakan orang gitu. Berarti berjiwa bos banget nih. Iya dong, harus. Kebetulan saya dari jurusan manajemennya, saya lebih ke bisnis sih menurut saya. Kantor sih kalau saya. Kalau boleh tahu nih, alasannya apa? Kayak lebih disiplin aja. Disiplin waktu, kayak bangun pagi, cepet pulang, kayak gitu sih yang saya lihat orang-orang kantor. Tapi maaf nih ya, yang saya lihat di sekeliling saya, enggak semua. Gitu. Siap, berarti lebih pilih kantoran. Iya. Siap. Saya belum memikirkan dunia kerja, sejujur aja. Bekerja dengan tekanan tinggi dengan gaji besar, atau bekerja dengan tekanan yang tidak terlalu tinggi atau bisa dibilang rendah lah, tekanannya rendah dengan gaji standar. Oh, maksudnya apa namanya? Gaji tinggi dengan Ya, lingkungan yang stres gitu. Ya. Saya ya. Kalau stresnya itu berbanding lurus dengan gajinya, saya terima. Nggak mungkin kan kalau kita ngambil stresnya terus gajinya sedikit, ya kan? Benar. Jadi kalau mungkin stresnya itu bergantung lurus dengan dia punya gaji, ya tak ambil aja sih. Berarti Selama saya nilai itu benar-benar worth gitulah, benar-benar apa namanya, setimpal, ya begitu. berbanding lurus gitu ya. Iya. Oke. Jadi nggak mungkin kan kita ngarep gaji besar terus kerjanya cuma nonton tidur kan. Pasti ada kesulitan yang dihadapi juga. Jadi ya menurut saya sebanding aja sebenarnya. Oke. Kalau saya sih gaji besar dengan tekanan besar. Soalnya apa ya? Kalau menurut saya itu cuan itu penting saat ini. Apalagi cuan penting banget buat hari ini. Itu aja saya. Kalau untuk abang sendiri? Sama, gaji besar, tekanan juga besar, biar lebih termotivasi lagi. Tekanan tinggi, gaji tinggi. Kenapa? Ya mau biar uang saya banyak. Yang gajinya standar sih menurut aku, karena yang gajinya tinggi tapi bikin kita stres itu pusing sih itu. Dengan gaji rendah, dengan tekanan yang rendah. Kenapa? Karena kita bekerja itu berarti kita itu harus santai gitu kan. Kita yang menjalani, walaupun tidak apa-apa sedikit kerja, tapi kalau kita enjoy dalam pekerjaan itu, ya nikmati saja. Nikmati, jalani, enjoy. Enjoy your job, bro. Are you happy? Yes, I'm happy. Why? Karena kan sekarang saya udah selesai skripsi, saya udah selesai sidang, jadi ya
lebih tenang, walaupun nanti pekerjaan apalah itu pikiran belakangan. Just now I'm happy. How about you? Enggak, Why? karena lagi di fase banyak masalah ekstra dan eksternal dalam hidup saya. Oke. Happy, I'm okay, I'm happy. Kenapa nih? Alasannya apakah karena Sekarang- bangun tidur masih dikasih hidup atau gimana? Ya karena bisa bangun lagi. Karena bisa bangun lagi. Karena bersyukur sih. Bersyukur. Iya, bersyukur paling. Kalau kita bersyukur itu hidup kita itu happy. Terima apa adanya. Apakah kamu sedang bahagia? Bisa dibilang begitu. Saya bahagia dengan lingkungan saya sekarang. Udah cukup. Lingkungan berarti ya? Iya, dengan keadaan saya sekarang saya udah bahagia, sudah melewati semua asam garam kehidupan. Menurut saya. Garam guys, kalau lagi cari garam beli di dia. Pertanyaan simpel sekali. Pada saat ini, apakah kamu sedang bahagia? Of course bahagia. Why? Why? Karena saat ini saya sedang di fase pengangguran begitu karena baru selesai wisuda jadinya belum belum menerima tekanan yang baru dan tekanan dari skripsi juga sudah lewat ya otomatis lagi bahagia begitu. Siap. Are you happy? Tidak. Why bro? Kalau ini saya sudah yakin saya tidak akan menjawab tidak. Gimana ya? Saya bangun terus berpikir setiap hari itu sama. Jadi kalau dibilang kamu happy tidak, saya seringkali berpikir saya serius ini, saya serius. Jalan. Kita cut. Tidak family friendly di YouTube. Segitu beratnya bang. Dibilang berat sih enggak, cuma gimana ya? Monoton. Bosan. Tuntutan orang tuh gede banget. Berarti pressure nih. Pressure sama kayak ngebosenin banget gitu. Tiap pagi bangun, ngerjain sesuatu, tidur. Ujung-ujungnya pas tiba-tiba malam terus tidur. Ngulang gitu aja terus nggak ada yang menarik gitu. Ada pesan moral nggak buat teman-teman kita di luar sana agar lebih semangat menjalani hidup? Ya. Kan ada orang yang bilang uang itu hanya selembar kertas. Tapi saya tidak pernah melihat selembar kertas itu ada di tempat sampah. Jadi uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Siap. Seperti itu. Siap. Gimana bang? Tetap semangat, badai pasti berlalu. Saya pernah dengar kata orang yang bilang semua orang tuh punya waktunya, punya ceritanya masing-masing. Terus setiap orang punya cerita yang berbeda-beda. Jadi kamu jangan membandingkan ceritamu dengan cerita orang lain. Itu sih yang buat saya lebih semangat menjalani hidup. Siap. Dari saya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain walaupun kamu dalam keadaan susah. Lakukanlah apapun yang kalian hadapi saat ini karena memang Allah sudah menakdirkan semua itu sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Jadinya kalian harus percaya pada diri kalian sendiri. Lakukan, semangat, jangan berhenti di tengah jalan, terus maju. Karena memang kalau kamu berhenti otomatis semua yang ada di depan mata kamu akan hancur, akan bubar lah gitu. Nasihatin gua nih. Diambil.